kedua, gereja itu sebagai sekolah di mana orang-orang yang tidak tahu firman Tuhan, mereka belajar firman Tuhan sehingga mereka tahu janji-janji Tuhan. Bagaimana orang tahu janji Tuhan kalau mereka tidak belajar? Dan mereka belajarnya di mana? Di gereja. Bukan di kedai, tapi di gereja yang dimana hamba Tuhan itu mengajar jemaat sehingga mereka mengerti janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Yang ketiga, fungsi gereja itu sebagai tempat hiburan di mana orang-orang yang susah datang ke gereja, mereka pulang dengan kelepasan. Macam kita tadi menari-nari, iya kan? Apa itu menari? Hah? Begini dia tahu. Itu dia. Ya, ada yang menari, ya seperti bapak yang rambut putih tadi. Gitu kan? Saya tuh sebetulnya kalau tidak bermain musik, saya mau menari juga ini. Amin. Ya. Jadi gereja itu tempat hiburan di mana orang-orang susah. Di sinilah kita melepaskan semua kesusahan kita. Bukan di kafe, bukan di kedai. Haleluya. Kalau kita punya masalah, jangan lampiaskan kepada istri, lampiaskanlah itu dalam gereja sambil menari-nari Tuhan. Ada haleluya. Ya, kalau kita susah, jangan lari sama orang, apalagi lari sama mertua. Mertua bilang begini, aku pun menyesal punya menantu macam itu. Kenapa? Karena kau melapor atau kau menyatakan kesusahanmu kepada mertua. Jangan lari sama manusia. Manusia mengecewa. Makanya fungsi gereja itu memberikan penghiburan kepada orang-orang yang mencarinya. Tapi coba kita lihat sekarang, gereja tidak dapat lagi menampilkan mujizat. Karena apa? Gereja sudah serupa dengan dunia. Api roh sudah padam. Mereka hanya sekedar kumpul ibadah 1-2 lagu, habis itu dengan khotbah, habis itu dengan berkata amin, amin, kasih persembahan, pulang dari gereja sama juga seperti yang dulu. Jadi gereja itu harus menampilkan karakter Kristus melalui kehidupan kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan para jemaat-jemaat Tuhan. Makanya Paulus katakan, jangan padamkan api roh. Haleluya. Di hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu, disinilah fungsi gereja itu harus kita optimalkan. Kita harus kembali memiliki api yang besar, bukan api yang kecil, tapi api yang besar. Kita membawa api itu ke keluarga kita, kita bawa api itu kepada kota kita bawa api itu kepada bangsa-bangsa yang lain supaya mereka mengenal Kristus. Ada haleluya. Amin. Kita melihat sekarang orang-orang begitu kering, orang-orang begitu terikat. Saya melihat beberapa kali saya pelayanan, ya, ketika saya melihat respon orang beribadah tidak seperti yang macam dulu. Sekarang ini kita melihat orang-orang sudah mengalami kegersangan, kekeringan. Coba kita lihat di gereja-gereja, apakah semakin bertambah orangnya atau semakin berkurang? Makin bertambah. Di Indonesia berapa banyak gereja yang di mana orang-orang mudanya sudah tidak ada lagi buat ibadah yud. Orang-orang muda sudah lebih suka bermalam minggu di luar. Gereja terbesar Coyong Gicho yang tahun 90-an memiliki jumlah jemaat yang paling besar, bahkan dikatakan menjadi gereja terbesar dunia pada masa itu. Tapi lihat sekarang terjadi kemerosotan. Ini salah siapa? Ini salah siapa? Kita sebagai pemimpin-pemimpin, kita nggak peka. Mari kita semakin peka.
Dimulai dari keluarga kita dulu. Jangan sampai keluarga kita menjadi orang-orang yang dihancurkan oleh iblis.